Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kita dari Prodi Penjualan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember akan memberikan sedikit info perihal modernisasi masyarakat melalui inovasi sistem budidaya secara hidroponik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivan Mahendra dengan NIM 211510901045. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elizia Floren dengan NIM 1068. ya, di sini ada Mamas dan Musyafa dengan NIM 1013. Pagi-pagi ke rumah Anya. Yuk kita simak videonya. Halo teman-teman, pada saat ini kita lagi ada di budidaya taman sayuran hidroponik yang bertempat di Agrotechnopark Universitas Jember. Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman, terutama jenis sayuran dan buah-buahan, tanpa menggunakan media tanam berupa tanah. Modernisasi pertanian merupakan perubahan besar pada pola pertanian dari cara-cara yang tradisional menuju cara-cara yang lebih maju atau modern yang mencakup berbagai aspek yang meliputi kelembagaan pertanian, teknologi pertanian, pengembangan sumber daya alam. Contohnya sendiri seperti budidaya hidroponik yang awalnya menggunakan media tanam seperti tanah, sekarang berubah menjadi media seperti air. Keunggulan dari sistem tanam hidroponik yaitu penggunaan air jauh lebih sedikit, karena dalam penerapannya, air adalah sumber media utama dalam menanam hidroponik. Lingkungan budidaya tanaman jadi lebih besar, karena tidak menggunakan media tanam. Dapat ditanam di mana saja, dan tidak membutuhkan pencahayaan yang banyak. Kekurangan hidroponik. Yang pertama adalah metode ini cenderung membutuhkan modal yang besar. Hidroponik terutama cocok apabila kita hendak melakukan budidaya tanaman dalam skala yang besar, sehingga modal yang dibutuhkan sangat besar. Mengapa sistem hidroponik digunakan? Yaitu sebagai solusi untuk mengatasi masalah tanah dan keterbatasan lahan akibat dari ahli fungsi lahan. Dengan Bapak siapa? Bapak Anas. Selaku bekerja sebagai Petani, seperti ini petani. Dulunya dinas di perusahaan. Dulunya sudah lama sejak tahun 2012 kita mulai nyoba sih. Cuma iseng-iseng aja. Di depan rumah itu di pagar. Lama-lama kok tertarik terus lah, jadi waktu itu di Jember masih tidak ada. Ya, hidroponik itu masih minim lah. untuk lahannya lahan sendiri, Pak? Iya, lahan sendiri. Ini juga mengembangkan daripada sayur juga, kita mulai merambah ke melon. Kita mulai kembang melon di sebelah sana, di yang depan itu masih tahap belajar awal lah. Segini ini ya cukup 2 orang sih. 2 orang segini sudah mampu. Sementara ini tantangannya memang hidroponik itu sebagian besar kan umumnya yang tanaman yang kelasnya itu western ya, di dataran tinggi ya. Kita maksa di dataran rendah. Nah, akhirnya kita merubah lingkungan, sedikit merubah lingkungan. Itu kita rekayasa lingkungan. Itu termasuk ini atas spray itu. Itu pendingin juga untuk menarik angin juga. Kita butuh angin. Kalau apalagi dos tertutup, wilayah kota besar yo,
harus ada blower, itu harga jual kita di Jember masih belum sebagus yang di kota-kota besar kan ya. Kalau kita pakai blower seperti yang besar-besar itu pakai radiator itu rasanya enggak apa, ke harga kita di Jember itu masih kurang. Untuk awalnya ya sayuran dulu baru ke buah-buahan dulu. Kalau saya awalnya dari sayur. Dari sayuran dulu. Karena buah-buahan itu tingkatannya istilahnya kan perawatannya lebih intens lagi di situ. Iya. Intens lagi ada terutama melon enggak semuanya bisa nanam. Iya. Semuanya bisa nanam. Bagus enggaknya tergantung perawatan, tergantung perlakuan, tergantung teknisnya apa yang kita pakai. Selalu nutup apa pernah mengalami kerugian itu? Ya pernah juga, namanya usaha itu wajib rugi ya. Tapi kan kita kan harus berkembang. Tidak berarti rugi mas nyerah gitu ya. Semua perusahaan wajib gitu ya. Makanya kita belajar dari nol. Dari nol kita tahu perjalanan kita dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Dari 10 jatuh lagi ke 5. Oh perjalanan saya dari 5 ke sini tahu lagi belajar hidroponik gitu ya. Yang harus dari dasar dulu. Dari dasar itu apa? Instalasinya. Bukan langsung nanam, salah. Nanam di tanah juga bisa. Instalasinya dulu kita. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.